Kontroversi tayangan Trans 7 yang menyinggung kehidupan pesantren dan kiai akhirnya memancing tanggapan dari Yeni Wahid, putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Ia menilai bahwa publik seharusnya bersikap lebih adil dalam menilai peran pesantren dan para kiai yang sejak masa penjajahan telah mencerdaskan rakyat kecil. Tayangan yang menampilkan santri berjalan jongkok saat mencium tangan kiai dinilainya menimbulkan kesalahpahaman karena sebagian masyarakat menganggap hal itu simbol feodalisme agama. Sementara bagi kalangan santri tindakan tersebut adalah bentuk penghormatan dan tradisi. Yeni Wahid menegaskan bahwa pesantren berdiri atas dasar keikhlasan bukan kemewahan. Ia mengingatkan bahwa banyak kiai yang hidup sederhana demi mempertahankan akses pendidikan murah bahkan gratis bagi santri yatim, seperti yang terjadi di pondok pesantren Al-Khozini. Meski ada segelintir kiai yang tampak hidup mewah, hal itu tidak seharusnya menghapus jasa ribuan lainnya yang berjuang tanpa pamrih. Yeni Wahid menyerukan agar masyarakat tidak mudah menghakimi dan tetap menghormati cahaya ilmu yang dijaga pesantren selama berabad-abad. Banyak yang lupa bahwa pesantren lahir bukan dari kemewahan, tapi dari keikhlasan. Dulu, ketika penjajah menutup akses pendidikan bagi masyarakat pribumi, para ulama, sebagian baru pulang dari Timur Tengah, membangun pesantren agar masyarakat tidak tenggelam dalam kebodohan. Mereka mengajar dibayar dengan beras, dengan hasil bumi, singkong, kelapa, bahkan kadang tidak dibayar sama sekali. Hingga kini, semangat itu masih hidup. Biaya di banyak pesantren sangat murah, bahkan terkadang gratis untuk anak yatim dan warga desa sekitar. Karena itu, kadang ya fasilitasnya seadanya. Gedungnya rapuh, santrinya tidur berdesakan, bahkan kadang harus memasak bersama-sama. Sebagai contoh, pondok pesantren Al-Khozini itu usianya sudah lebih dari 1 abad. Dan santri yang tinggal di sana membayar dengan biaya yang sangat-sangat minim sekali. Ketika terjadi musibah, seperti gedung pesantren yang roboh, itu menjadi pengingat bahwa kita semua harus ikut peduli, agar pesantren bisa menjadi tempat belajar yang aman dan layak bagi masyarakat. Karena pesantren tidak mampu membayar arsitek mahal, dan banyak hal yang akhirnya dikerjakan sendiri, bukan oleh para ahli. Sekarang ada yang menuduh kiai hidup bermewah-mewah, naik Alphard, sementara santrinya hidup sederhana. Kenyataannya, yang punya mobil mewah mungkin hanya 1-2 orang saja dari jutaan kiai pesantren yang mengabdi dengan keikhlasan. Dan ada pula kiai yang justru punya usaha sampingan agar pesantren bisa terus berjalan tanpa membebani para santri. Bagaimana soal santri mencium tangan kiai? Itu bukan bentuk eksploitasi. Itu tanda cinta dan penghormatan. Karena kiai memberikan ilmunya dengan keikhlasan, bukan karena bayaran. Kita tentu perlu terus mendorong perbaikan pesantren, terutama soal keamanan dan fasilitas para santri. Tapi, mari juga adil dalam melihat jasa pesantren. Lembaga yang dari zaman penjajahan membuka pintu ilmu bagi rakyat kecil. Berdiri dengan keringat dan ketulusan, bukan kemewahan. Pesantren adalah pelita yang lahir dari cinta. Tempat di mana keikhlasan masih menjadi kekuatan yang paling utama. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Banyak banget orang yang mengecam keras berita dari Trans 7 ini guys. Jadi mereka ini framing berita ke para kiai dan ustadz yang ada di Pondok Lirboyo Kediri. Mereka bilang kiainya yang kaya raya tapi umatnya yang ngasih amplop. Maksud gua, mungkin emang ada ustadz atau kiai yang kaya raya karena amplop, tapi jangan disamaratain guys. Di sini gua mau cerita sedikit apa yang gua lihat di depan mata gua sendiri. Ini adik gua, Ustadz Kurniawan.
Dia mondok di Banten itu kurang lebih 8 tahun. Dan sekarang dia pulang ke rumah dan buka majelis pengajian di Bandar Lampung. Tanpa ada donatur, tanpa ada pungutan biaya apapun yang mau ngaji bareng-bareng sama dia. Bahkan setiap malam Rabu dia ngasih makanan ke orang-orang yang ikut pengajian. Uangnya dari mana? Dia kerja, jadi kuli panggul di pasar. Nah gua tanyakan, kenapa sih lu sampai rela ngelakuin ini? Dia bilang tujuan dia cuma mau jadi orang yang bermanfaat setelah lulus pondok. Dan dia mau ngajak orang-orang yang gak pernah baca surat-surat Allah sendiri di rumah, tapi di sini mereka bisa baca bareng-bareng. Lu bayangin, setulus itu cuma buat dapetin amal jariah, tapi malah di framing seolah-olah cari amplop. Amplop itu cuma hadiah, dan sangat berguna juga buat operasional pengajian ataupun pondok. Gimana menurut lu? Coba tulis di komentar. Trans 7 bikin ulah, membuat narasi kebencian kepada kiai, santri, dan pondok pesantren. Gak cukup minta maaf, seluruh jajaran Trans 7 harus diperiksa karena ada dugaan unsur kesengajaan. Sebuah program TV itu nggak mungkin dibuat sendirian, ada krunya, ada timnya, ada editing, ada persetujuan redaktur, jadi harus diperiksa. Harus dihukum berat, tidak boleh narasi kebencian kepada santri, kiai, pesantren dibiarkan karena ini bisa mengarah kepada anti-Islam, bisa mengarahkan orang untuk anti kepada pesantren, anti kepada yang hal-hal yang baik. Kita tahu bersama dari sebelum Indonesia merdeka ini, peran pondok pesantren sangat besar untuk negeri ini. Membangun adab, membangun peradaban, memberikan ilmu yang berguna. Beda dengan TV lah, komersil, banyak memberikan tayangan-tayangan negatif, memberikan pelajaran-pelajaran negatif pada anak muda kita. Nah sekarang dia berani-beraninya gitu loh, membuat narasi jahat tentang pondok pesantren, kiai dan para santri. Menurut kalian gimana? Ada saja ini Trans 7 ya, dalam acaranya Expose Uncensored mengungkapkan berbagai hal tentang pesantren, justru yang tanpa diklarifikasi dulu. Mungkin banyak fakta yang tidak sesuai. Padahal Hari Santri Nasional ini beberapa hari lagi. Apakah Trans 7 itu betul-betul mencari fakta? Atau hanya segera mencari rating saja? Atau ada tujuan-tujuan tertentu? Kalau misalnya mencari fakta, harusnya berita itu berimbang dan cross-check kepada sumbernya. Memang pesantren masih banyak kekurangan. Saya warga pesantren, saya santri, dan sampai hari ini saya masih membina pesantren. Masih banyak kekurangan. Misalnya dalam sisi struktur bangunan yang musibah kemarin terjadi, kita memang butuh konsultan sebelum membangun, mengkonsultasikan dulu kepada ahlinya. Kasus-kasus sebelumnya ada beberapa ustadz yang melakukan hal-hal yang tidak baiklah kepada santri perempuannya. Memang banyak hal yang perlu diperbaiki, tapi menyebarkan berita yang tidak sesuai fakta ini menyakiti para ulama, menyakiti pesantren, menyakiti para santri. Bayangkan kalau Indonesia tanpa santri, hari ini mungkin Indonesia masih dijajah. Siapa yang menggelorakan resolusi jihad dulu ketika bangsa ini terpuruk? Tiba-tiba Syekh Hasyim Asy'ari menggelorakan resolusi jihad, santri melawan, masyarakat melawan demi Indonesia. Mereka tumpahkan darahnya untuk kenikmatan kita hari ini menjadi orang-orang yang merdeka. Saya rasa Trans 7 harus minta maaf. Khairul Tanjung datangi pesantren Lirboyo, minta maaf dan klarifikasi, kemudian tayangkan berita yang berimbang. Insya Allah akan mengobati luka kaum muslimin. Terima kasih. Yang pertama, jelas mereka akan mendapatkan dosa yang sangat besar karena ini termasuk an-namimah, yaitu adalah mengadu domba. Dan kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah an-namam. Orang yang suka mengadu domba itu tidak akan masuk surga. Bahkan kata Syekh Hasyim Asy'ari dalam kitab Irsyadul Ibad, orang yang suka mengadu domba itu bagaikan khamr. Karena Allah mensifati khamr di dalam Al-Quran, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Salah satu efek dari khamr itu adalah membuat orang-orang itu suka perpecahan. Artinya orang yang suka membuat orang lain berpecah adalah bagaikan khamr. Terus yang kedua, ini adalah ghibah yang sangat besar. Memang ghibah itu adalah dosa yang kecil, tapi kata Nabi, la saghirata illa ma'al israr.
tidak ada dosa kecil kecuali kalau misalnya dilakukan secara terus-menerus. TV itu kan ranah publik dan dokumentasi sosial media itu tidak akan hilang sama sekali. Artinya ketika si Trans 7 ini mengeluarkan narasi yang negatif seperti kan berita tersebut, itu tidak akan hilang. Dan ini akan ditonton oleh semua orang dan efeknya mereka akan mempunyai pemikiran yang negatif terhadap pondok pesantren. Sehingga artinya meskipun videonya ini udah dihapus atau dia sudah klarifikasi, tapi dosanya tidak akan hilang. Kalau misalnya video ini menginspirasi orang lain untuk membenci kiai, untuk membenci para ulama. Artinya ini kesalahan yang sangat fatal sekali. Karena efek dari mereka itu membenci para ulama, maka dosanya tidak akan hilang-hilang. Dan ini disebut dosa jariah. Kalau misalnya mau melakukan dosa ya untuk diri sendiri aja, jangan sampai menginspirasi orang lain untuk berbuat yang sama. Karena kata Allah di dalam Al-Quran, wa naktub ma qaddamu wa atharahum. Yang kami tuliskan itu kata Allah bukan cuma apa yang kalian lakukan, tapi juga athar. Athar itu adalah efek dari dosa yang kalian lakukan. Apakah dosa ini menginspirasi orang lain atau tidak? Jelas di dalam masalah ini sangat menginspirasi orang lain untuk ikut hate speech. Makanya kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya'nya, beliau itu sampai mengatakan tuba liman mata wa matat mau dulu. Jadi orang yang berhubung itu adalah orang yang ketika mati dan mati juga dosanya. Artinya tidak ada dosa yang menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Dan yang terakhir saya itu aneh, karena kalau misalnya mereka menganggap ini suatu feodalisme atau apa, ya apa bedanya dengan karyawan-karyawan yang ada di perusahaan. Mereka disuruh bosnya ya turut. Ya kalau misalnya hal yang disuruh itu positif ya itu masuk akal, tapi kan kebanyakan yang disuruh itu hal-hal yang negatif. Sekarang kan banyak itu perselingkuhan antara seorang bos dengan karyawannya, padahal karyawannya ini sudah punya suami. Orang-orang normalisasi kan nggak ada menganggap itu suatu feodalisme, padahal jelas-jelas itu adalah suatu dosa. Sekarang santri apa dosanya coba? Mereka mengharapkan berkah dan mereka juga dididik untuk mempunyai akhlak yang baik kepada para ulama,